on a whole nother level. Girl, he only fucked you over cause you let him. Girl, I guess he didn't know any better. Girl, that man didn't show me ever. Do all I can just to show you you're special. Certain it's your love that holds me together. Halo semuanya, jadi hari ini tuh aku temanya quality time bareng Koko. Karena hari ini papa sama temennya Kokoku lagi pergi keluar. Mereka lagi jalan-jalan. Pagi ini aku sarapan biskuit. Dan ini tuh rasa biskuitnya enak. Aku suka banget karena aku pecinta cinnamon sama ginger. Kayu manis sama jahe. Macam kayak bunga gak sih bentuknya? Dan rasanya tuh enak banget. Ginger sama cinnamonnya berasa banget. Ini udah bener-bener favorit aku banget. Ditambah susu panas kayak makin mantep deh rasanya. Ini aku cemilin tuh, dibiarin di ruang terbuka aja. Gak bakal cepet melempem. Jadi kayak ya udah gitu tinggalin. Kalau kalian pecinta cinnamon sama ginger kan wajib banget coba. Mungkin just tip kali ya, karena di sini tuh nggak ada. Setelah aku udah sarapan, aku diajak Koko untuk pergi ke International School of Lund. Kalian bisa lihat sendiri kayak gini. Ini sampai SMA juga ada. Iya. Ini sekolahnya. Tipe-tipe Europe banget sih, bangunannya luas banget, banyak tanaman-tanamannya hijau-hijau, jalannya tuh bebatu-bebatu kayak gini. Rumah sakit jiwa. Kata Koko sih tempatnya itu bekas rumah sakit jiwa. Again ya, banyak bekas rumah sakit jiwa. Bangunannya mirip-mirip kayak rumah sakit ya. Kalau ini sekolah. Jadi di taman ini nanti mereka keluar di tengah. Oh, kayak aula terbuka gitu ya. Kalau di jam pulang sekolah, orang tuanya jemput. Nah itu tuh gurunya udah tahu siapa yang menjemput. Jadi misalkan ada yang menjemput, biasanya papa. Tiba-tiba Koko yang jemput, nggak boleh. Harus kasih tahu dulu. Iya, harus papa yang ngasih tahu gurunya. Nanti kasih tahu Koko. Biasanya tuh orang-orang di sini tuh nyebutnya ISLK atau International School of Lund. Kalau kata Koko sih ya, sistem pendidikan yang ada di Sweden ini tuh anak-anaknya masuk berdasarkan usianya, berdasarkan umurnya. Dan anak-anak di sini tuh kalau misal lagi jam istirahat bener-bener dilepas sebebas-bebasnya mereka mau kemana. Tapi biasanya tuh ada batasannya, kayak kalau aku nggak salah ingat itu di pagar hitam di ujung. Tapi menurut aku untuk sekolah sendiri tuh sebenarnya luas banget sih. Jadi kalau mereka pergi keluar-keluar pun nggak nyampe ujung aja tuh menurut aku udah capek ya, karena ini seluas itu sih tempatnya. Nah ini ada beberapa fasilitas-fasilitas yang anak-anak bisa pakai. Salah satunya ini kayak meja pingpong. Kalau kalian lihat ujung sana itu ada ayunan juga ada. Terus juga ada lapangan-lapangan, ada tempat yang kayak buat pull up juga. Biasanya anak-anak suka pada loncat-loncat, suka pada main-main di sana. Karena aku kesininya itu summer, jadi anak-anaknya pada libur. Makanya kalau kita lihat nggak ada anak-anak yang sekolah, nggak ada anak yang masuk karena biasanya tuh bakalan rame. Dan ini dia tampak depannya dari International School of Lund. Kalian bisa langsung foto-foto di sini. Nah, jalan sedikit dari ISLK, kita langsung pergi ke Botanical Garden. Namanya itu kalau aku nggak salah ngejanya ya, Botaniska Trädgården. Rumah tanaman. Jadi kalau tanaman-tanaman tropis itu bisa ditemuin di sini nanti. Kalau kalian nggak bawa kendaraan sebenarnya sih enak ya. Kalian bisa langsung jalan kaki aja, setelah udah sampai ujung bisa langsung pergi lagi. Nah, kebetulan aku sama Koko itu kan kita bawa sepeda nih. Kalau kita jalan kaki dari ujung ke ujung, kita harus balik lagi buat ngambil sepedanya. Jadi 2 kali kerja. Baru masuk aja aku udah salfok sama tanaman ini gede banget. Aku lihat di Indo tuh kecil, aku nggak tahu ya, tapi seingat aku namanya lidah mertua. Correct me if I'm wrong. Jadi aku sama Koko mutusin buat bawa sepeda, walaupun sebenarnya kalau pakai sepeda itu agak kurang bisa menikmati pemandangan, makanya kita nggak goes sepedanya. Terus juga di dalam ada tempat buat parkir sepeda, jadi sebenarnya kita bisa numpang taruh lah di sana, tempat piknik, tempat berjemur. Terus itu bisa juga jadi tempat mainan anak-anak. Seperti biasa culture-nya orang barat itu, kalau misalnya ada hamparan rumput-rumput kayak gini, mereka nggak jauh-jauh dari berjemur, baca buku, piknik gitu ya. Sedangkan kalau kita agak jarang ya, karena ini lagi summer, jadi dimanfaatin banget buat berjemur. Kalau nggak summer tuh mataharinya sedikit banget, apalagi bentar lagi tuh udah mau winter kan sama autumn. Dan kebetulan hari ini tuh panasnya nggak terik banget, jadi masih ramah, tapi anginnya kencang, makanya aku pakai jaketnya tuh double karena cukup merasa dingin. Dan untuk setiap tanaman itu kalau kalian lihat ada kayak palang kecil, itu ada namanya sama ada nama latinnya, asalnya juga ada. Jadi kalian bisa dapat banyak info di luar dari menikmati pemandangannya, juga dapat pengetahuan lebih. Dan di beberapa tempat juga disediain tempat duduk, jadi kalau kalian nggak bawa tikar buat berjemur atau buat piknik, kalian bisa langsung tempatin si fasilitas tempat duduknya. Aku sama Koko tuh nggak goes karena kita benar-benar mau nikmatin tanaman-tanamannya, kita mau lihat secara detail juga. Jadi ya udah kita bawa aja sepedanya. Aku kebanyakan bakalan voice over karena jalanan itu berbatu. Kalau aku nyalain audionya bener-bener kerasa banget suaranya cuman kruk 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 doang, dan itu bakalan berisik banget sih menurut aku. Ini kita sampai ke spot yang selama jalanan lurus ini tuh isinya semuanya tanaman dahlia berbagai jenis. Ini aku lihat tanaman dahlianya cakep-cakep banget, terus warna-warnanya itu cerah yang matang banget warnanya. Cakep sih. Tapi tanaman-tanaman di sini tuh semuanya nggak boleh dipetik, jadi ya udah cukup kalian lihat saja, foto-foto saja. Kalian jangan salfok, di sini hampir seluruh tanamannya itu pasti banyak lebahnya, bahkan lebahnya nggak satu, bisa lebih.
di satu kelopak bunga doang. Terus juga di sini tuh tanaman-tanaman dahlianya juga ada yang percampuran juga, kayak dahlia sama pinata juga ada. Makanya kalian bisa lihat ada yang satu bunga itu banyak banget petalsnya, ada juga yang petalsnya tuh sedikit dan dia lebih kayak meruncing-runcing gitu. Meskipun ada beberapa yang dahlia expinata, tapi kalian bisa lihat ada yang bentuknya kayak pom-pom bulat-bulat kayak bunga kertas gitu. Ada juga yang bentuknya tuh kayak mie keriting-keriting, jadi membeda-beda banget. Kayak tadi aku bilang dari nama-namanya tuh lengkap banget. Ini contohnya yang dahlia expinata, grupnya itu namanya Cactus blumiga. Terus dia termasuk juga di keluarga Asteraceae. Nah, untuk setiap dahlianya ini tuh ada nickname-nickname yang unik-unik banget. Ada yang No Wonder, ada yang Mary You, terus juga ada yang Haitio, pokoknya macam-macam banget. Dan di bawahnya juga ada Culture Spring, itu tahun berapa, 1998, 2004, atau tahun-tahun berapa. Nama dahlianya ada juga yang Royal Wedding, ada juga yang Just Married, pokoknya macam-macam banget. Aku suka banget sih bacain nickname-nickname-nya karena lucu-lucu banget. Aku nggak tahu ya inspirasi dari mana. Dan di sini kan juga kayak percampuran gitu ya, jadi nggak pure dahlia. Makanya hasilnya tuh bisa seunik-unik ini. Lucu banget. Sekecil itu. Brilliant lah. Nah ini sekat. Ini lucu banget. Wah, gembul Oh banget. tapi ini nggak kayak kertas. Ini beneran kayak bunga. Tuh. Gembul banget. Setelah kita udah lihat yang dahlia, udah foto-foto juga, sekarang kita belok kanan. Ini kita lihat ke tanaman-tanaman yang lebih rendah-rendah gitu loh tumbuhnya, yang mirip banget kayak rumputan pendek-pendek. Terus kalian gak usah takut kalau kalian kelaparan atau haus, tenang aja, di dalam sini juga ada kafe dengan pemandangan yang keren pastinya. Ini ada semacam kayak danau yang kalian bisa sambil duduk-duduk, sama santai juga. Ada banyak tempat duduk dan kafenya juga kalian bisa lihat view-nya juga yang di ujung sana. Cuman aku sama Koko nggak masuk ke sana, kita cuman sekedar lihat-lihat doang dari luar. Nah ini nih kayak gini. Ada namanya, terus ada asalnya Meksiko, Costa Rica. Lucu banget, kecil. Ini lucu ya bunga-bunganya. Bunga-bunganya tuh unik-unik karena nggak semuanya bisa tumbuh di Indonesia. Begitupun sebaliknya. Tadi aja nih, dari pohon pisang yang biasa kita buat pepes. Bulenya excited banget lihat pohon pisang. Tadinya kita mau ke Ujung, ke tempat tanaman tropis gitu. Koko mau ngasih tau aku yang banyak tempat kaktus-kaktusnya, tapi sayangnya tuh kita datang ke sini udah kesorean, jadi udah keburu tutup. Tapi dari bukanya dari jam 11 sampai jam 3. Sekarang kita datang tuh udah jam 4, jadi udah tutup. Kan sungguhnya diatur untuk air segala macam, makanya bisa itu. Ini contohnya kayak daun pisang, dia informasinya jauh lebih lengkap, lebih banyak gitu ya kalau kalian lihat dibandingkan yang lain-lainnya. Jadi emang tergantung banget dari pihak sananya, ada juga yang sekedar informasi singkat aja. Yang penting ada namanya sama nama latinnya, terus juga ada asalnya. Terus ini ada jalan-jalannya, kayak banyak trek-treknya gitu. Lebih dari berapa tadi? 5.400 ya? 7.000. 7.000. Lihat deh, ini lucu sekali. Bulat. Tuh ada banyak warna-warnanya. Fortune. Ini dia udah mau gugur nih. Karena sebentar lagi sudah mau masuk ke musim. Tuh lihat bee-nya sebanyak ini. Namanya botanical garden, pasti isinya semua tanaman-tanaman berbagai macam sih. Dari yang aku pernah lihat sampai yang aku nggak pernah lihat. Jadi aku salpok banget ke tanaman yang agak-agak merah-merah pink ini. Bentuknya tuh kayak kok bulu tangkis ya, lucu banget gitu loh. Sedangkan yang lainnya tuh biasa mekar ke atas, ini mekarnya ke bawah. Maaf banget, tapi aku tuh suka greget kalau lihat tanaman-tanaman kayak gini ada bunga-bunganya. Terus yang unik-unik, tangan aku tuh rasanya gatel pengen pegang. Tapi bukan metik, cuman kayak pengen lihat dalamnya tuh apa. Terus teksturnya itu yang kayak kertas kah, atau yang dia agak-agak berbulu berduri. Tapi tenang aja, aku pegangnya tetap gentle kok, jadi nggak akan merusak si tanamannya. Tanaman sebelahnya ngingetin aku sama nastar, mirip banget, udah tengah-tengahnya coklat gitu kan, luarnya kuning. Kalian bisa lihat warna tanamannya kuning banget ya. Ini benar-benar aku tanpa efek sekalipun, kalian bisa lihat secerah itu warnanya. Ini yang pendek-pendek, warnanya pink magenta. Nah, waktu pertama-tama summer, spring, yang banyak ini. Oh, Tapi warnanya biru. Oh, kayak gini nih. Kayak gini, tapi kecilnya segitu. nggak terlalu Segini, mekar sorry. banget ya? Biru tapi kecilnya segini. Nggak terlalu mekar. Ini gede banget. Dan itu hama. 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 Oh. Nah, itu bunga-bunganya bagus-bagus sekali. Ini juga nih. Ini lavender gak sih? Bukan ya? Lobelia. Ini dia seluruh koleksi tanaman-tanamannya, unik-unik banget, cakep-cakep banget. Itu sih kata-kata yang bisa aku bilang ya. Terus juga di sini benar-benar dirawat banget tanamannya. Galeri HP aku sampai penuh sama foto-foto bunga doang. Karena ini tuh lagi summer, jadi bloomingnya tuh benar-benar cakep banget sih. Benar-benar banyak banget tanaman yang bikin aku salfok, yang bentuknya kayak pembersih botol. Terus juga ada bentuknya kayak nastar, bentuknya juga kayak serabut-serabut. Kayak merahnya tuh bener-bener yang berani banget, kuningnya bener-bener yang sangat-sangat bright, oranye, ungunya, birunya.
Pokoknya di sini warnanya cakep-cakep banget. Ini kayak tanpa filter aja udah bagus banget sih. Aku bisa bilang untuk satu spot aja tuh bisa 30 sampai 50 jenis. Tumbuhannya juga tuh nggak ada yang kayak tumpang tindih sama tanaman lain, enggak. Semuanya rapih banget. Semuanya tuh pasti ada nama-namanya. By the way, masuk ke sini tuh free, nggak ada dipungut biaya sekalipun. Tapi bisa dapat spot foto yang bagus, lihat-lihat tanamannya bener-bener cantik banget. Ini matang banget, patut banget sih buat dijaga. Jadi jangan sampai dipetik ataupun dirusak ya, sayang banget soalnya. Terus ini yang merah-merah, ini lebih kayak jarang-jarang tumbuhnya. Awalnya aku kira bunga kuning ini tuh kayak bunga-bunga pada umumnya, ternyata tidak. Bentuknya itu dan teksturnya bener-bener mirip banget kayak bunga kertas. Berasa kayak ditanamnya itu tuh bunga-bunga yang dari origami, yang biasanya terbuat dari tisu atau dari kertas yang dibikin bunga besar banget, yang gambarnya kayak gini, persis banget. Jadi aku bener-bener gak ngerasain itu bunga asli gitu. Kayak enggak deh, lavender gak gini setahu aku. Nih pohon-pohonnya, trompet, cosmic pink, warnanya lucu, gradasi. Terus nih, ini aku sama Koko mutusin untuk pergi ke yang bagian pinggir ini, bentuknya kayak rumah gitu. Ada banyak tanaman-tanaman juga pastinya. Karena apalagi isinya botanical garden kalau tidak tanaman-tanaman, ya kan? Contohnya tanaman ini, untuk nama keluarganya itu tetap sama, Astraceae, terus juga Dahlia expinata. Tapi kalau untuk grupnya itu dia house cross. Terus dia ada nickname-nya Night Butterfly. Terus ada juga yang dekoratif gruppen, itu nama nickname-nya Cream Decasis. Pokoknya macam-macam banget dan namanya unik-unik banget. Menurut aku ya, sejam di sini tuh kalau kalian bener-bener explore tanaman-tanamannya, menurut aku nggak cukup. Tapi kalau misalnya sekedar cuman kayak lewat-lewat doang ya, more than enough. Karena banyak banget tanaman-tanaman yang bisa dieksplor di sini. Apalagi kalau kalian suka foto-foto, wah penuh sih galeri, aku jamin. Ini kayak lebih ke rumput-rumput doang. Nah tadi tuh kayak gini nih, tuh kelihatan kan? Sekilas walaupun nggak bisa masuk karena udah tutup. Nih, gak semuanya blooming sih. Nah ini rumput-rumputnya, ini pohon-pohon buat berteduh. Bahkan kita ketemu burung gagak di sini. Jarang banget nih kalian menemukan spot kosong di sini, karena benar-benar hampir setiap tempat, setiap sudut, setiap sisi isinya tanaman-tanaman. Mau itu tanaman yang berbunga ke, mau yang kaktus, yang rumput, semuanya tuh ada di sini, lengkap banget deh. Ini tetap ada tumbuh-tumbuhan. Ini kaktus-kaktus tuh. Aku punya kaktus ini di rumah, tapi kecil banget versinya. Ini juga nih. Nah ini yang ada kayak bluder-bludernya. Kita bisa lihat dari sisi ini kurang lebih dalamnya kayak gini. Banyaknya itu pokoknya tanaman tropis. Kalau tadi aku kasih tau kalian lewat view yang deket pintu masuknya. Kalau ini yang udah di sampingnya gitu. Tapi tetap aja dari luar videonya karena baik again udah tutup. Nih yang kecil gini. Bahkan sampai yang kecil-kecil tumbuh di sini aja terus dikasih nama kok. Itu sangat-sangat beragam sekali. Ini cantik banget, tumbuhnya ramai-ramai tuh. Tanaman ini lucu banget sih. Satu tangkai banyak banget yang tumbuh mirip-mirip kayak hydrangea, tapi aku lupa ini namanya apa. South Africa Blue Lily. Oh, Blue Lila, Lilia. Lilia. Nah ini tanaman tuh kalau nggak salah bisa di rumah kita tuh kecil-kecil kan. Itu sebesar itu. Tuh kaktusnya segede itu. Sampai bisa berbunga dong. Ada kaktus grusoni. Wah. Ini dong yang pohon kaktus ini. Nah ini nih, sampai atas nih, kelihatan kan? Setinggi itu. Ada beberapa tanaman-tanaman yang kita punya juga di Indonesia. Ini beneran lidah buaya sebesar ini. Tuh. Mana lidah mertua? Lidah mertua tuh ini gak sih? Ini. Iya. Ya kan? Iya. Namanya lidah mertua setahu aku. Nah untuk yang berbentuk lingkaran kayak gini, tanaman-tanaman besar yang biasanya orang-orang pakai untuk berjemur, baca buku, nongkrong, duduk-duduk gitu ya. Kalau dia ada pagar-pagar kecil kayak gini, walaupun pagarnya rendah, itu tandanya kalian gak boleh masuk. Jadi ya udah cukup lihat dari luar. Tapi kalau nggak ada pembatasnya kayak gini, silahkan banget kalau kalian mau nyantai-nyantai. Walaupun gak ada yang negur, dan sebenarnya bisa aja kalian kalau mau lewatin, toh itu juga pembatasnya pendek, tapi tetap aja kita harus menghormati peraturan yang dibuat, karena ini juga untuk menjaga kelestarian dari si tanaman-tanaman ini. Kalau summer lagi banyak banget serangga, bisa aja ada kutu. Jadinya bisa gatal-gatal. Nah di sini tuh ada vaksin buat kutu itu. Oke. Makanya di sini kan pada bawa alas semua. Iya, mostly bawa alas. Terus ini aku diajak Koko untuk mampir ke Lun, karena tuh kita lagi ada di daerah deket kampus Koko, jadi sambil mampir juga ke sana. Terus juga tadi kita ada foto-foto juga di ujung, yang kebetulan pas hari pertama kita nyampe tuh belum sempat foto-foto. Sebenarnya di dalam sini tuh kita bisa lihat nih, ada jaket-jaketnya, ada merchandise dan lain-lainnya. Cuman kebetulan hari ini tuh lagi tutup, jadi kita cuma bisa lihat dari jendela doang. Setelah selesai dari sini, aku diajak Koko, mau nggak kita pergi ke second hand di tempat toko antik yang ada tuh di bawah jalan. Wah, kayak menarik banget gitu kan. Dan banyak juga barang-barang unik yang bisa kita temui di sana. Ini toko antiknya, dari sini jalan. Nah, terus di situ tuh rumah kecil. Nah, di sini dia. Kita masuk ke toko antik ini, hati-hati banget karena ini rendah banget ya tempatnya. Apalagi bule-bule tuh pada nunduk di sini jalannya buat masuk pintunya.
Hati-hati. Aku lupa ya harga aslinya berapa, tapi waktu itu Koko dapet satu sarung tangan, benar-benar satu doang ya, bukan sepasang, satu doang. Itu harganya 6 kron. Sedangkan kalau kita beli asli, itu sepasang bisa sampai 1.000 kalau nggak salah. Pokoknya dapat dengan harga segitu, murah banget. Tapi emang ya udah keadaannya as it is. Terus juga kalau kita ketemu yang bermerek, ya beruntung. Tapi kalau nggak ya udah gitu loh. Jadi benar-benar kayak untung-untungan banget di sini. Untuk barang-barangnya kan juga ada yang beling-beling, ada yang kayak kaca-kaca gitu ya. Jadi hati-hati karena kalau misalnya nanti pecah kan harus bayar kan. Padahal belum tentu kalian suka sama barangnya. Jadi harganya tuh benar-benar ditentuin sama ownernya. Karena di sini nggak ada price list harganya. Barang-barangnya udah kayak numpuk-numpuk aja gitu. Kalau menurut kalian ini menarik buat kalian ambil terus kalian tanya, ya udah. Karena ini toko semuanya serba ada ya. Jadi apapun yang kalian cari di sini ada, dan untuk kondisinya pun ada yang layak, ada yang kurang gitu, ada yang udah berdebu, dan di sini juga nggak terorganisir gitu sih. Kayak kalian bisa ketemu sarung tangan mah di ujung, terus nanti kaos kakinya mah di mana, pokoknya macam-macam banget, beda-beda, sampai ada majalah-majalah juga ada. Ini benar-benar kayak orangnya itu jual apapun yang dia temukan gitu loh, dia jual. Ini ada anting-anting, terus juga ada pin, kipas angin, jam, cincin, pokoknya semuanya tuh beneran ada di sini. Terus terakhir juga kita nanti dapat paper bag juga, jadi tenang aja. Dan menurut aku sistem tawar-menawar masih bisa sih, cuman harganya nggak nyampe yang jatuh banget. Makanya tergantung sama kondisi barangnya juga. Pastinya kalau kita beli banyak akan dikasih diskon dan bisa lebih murah. Tempat jam ya udah isinya jam semua, enggak, bener-bener kayak ngacak banget. Pokoknya ini tuh rumah dia. Ini juga ada kuda khas Sweden, yaitu kuda Dalarna. Ada banyak pajangan-pajangannya juga. Ini sampai dibilang juga watch your head, karena buat orang-orang Sweden ini tuh termasuk rendah, tapi buat aku ini cukup karena aku kan pendek gitu ya. Kalau misalnya buat cowok-cowok yang tinggi ya hati-hati. Gelang-gelang juga cuma satu, pakaian-pakaian juga tuh nggak semuanya rapi seperti tadi aku bilang, nggak jaket semua, enggak, bener-bener campur-campur. Ternyata kita mau cari kacamata di sini, kirain kita kacamatanya kayak kaca, tapi ternyata kacamata di sini tuh plastik gitu. Kalau aku sama Koko sih prinsipnya kita cari dulu, terus nanti kalau kita suka baru kita tanya. Nggak dikit-dikit kita tanya, dikit-dikit kita tanya. Ownernya pun juga cuma satu sih di sini. Ini ada satu perhiasan yang bikin aku salfok. Cuman awal aku bingung kan beli atau enggak, karena cuma satu. Kayak bisa lihat Koko ya, dia kayak ketakutan karena tipis banget sama tinggi dia. Nah ini dia anting-antingnya, kalian bisa lihat ya. Ada yang sepasang, ada yang enggak, ada yang satu doang gitu. Jadi ya udah satu doang gitu. Dan beruntung banget Koko di sini tuh dapat sepatu yang masih in a good condition dengan harga yang murah. Nggak terlalu kotor kalau kalian lihat sepatunya. Ukurannya juga pas di kaki, nyaman juga. Kalau nggak salah tuh harganya 100 kron. Kayak oke banget gitu loh, Nike, ori, ya kan, kondisinya bagus, bisa kepake banget buat Koko olahraga juga. Jadi bener-bener untung-untungan di sini. Semua tempatnya itu pokoknya ada kacanya, ada tempat fitting room, jadi kan nggak usah takut. Kalau mau nyoba dulu silakan. Cuman kemarin itu menurut aku tempatnya agak berdebu pastinya karena dia di bawah juga, dan ownernya tuh nggak yang bersihin terus menerus. Tapi aku nggak melihat ada binatang-binatang kayak kecoa, tikus atau apa sih. Jadi sebenarnya aman, cuman ya udah debu-debu doang. Jadi tenang aja, untuk baju-baju di sini tuh masih ada tag-tagnya, masih ada harganya, masih ada ukurannya. Jadi menurut aku sebenarnya masih aman sih kalau kalian mau lihat kayak mau kira-kira, dan ada fitting roomnya juga. Jadi nggak usah takut dia kebesaran atau kekecilan. Kita lagi berhenti buat di spot foto-foto di sini. Tuh, bagus banget ya. Jadi dia kayak gedung-gedung gitu. Nah, terus yang bikin bagusnya karena di sini tuh bunga-bunganya pada mekar-mekar semua gitu. Jadi tadi aku udah habis candid foto-foto, minta tolong Koko, dan sekarang waktunya kita untuk kembali. Ini kita tadi lagi mau ke Fritz's Banken ya namanya. Fritz's Banken itu buat minjem sport gitu tapi gratis. Terus ini lagi ada Sommarlund lagi pada nari-nari, lucu banget deh. City Park. Oh, that's why ini banyak banget ini ya. Ini yang sana bagian gym outdoor, itu bagian climb. Iya, dan lucunya di sini tuh apa-apa kita bisa search di sommarlund.se. Jadi semua aktivitas yang bisa kita kunjungin. Ya kan? Lengkap banget. Oke, sekarang udah jam 6. Yuk, let's go. Bye-bye. Oh, danaunya di Stadsparken. Nah, tuh. Kalau misalnya burung-burung. winter dan lagi dingin-dinginnya ini bisa aja beku ini. Oh, jadi kayak ini ya. Terus main ice skate. Ice skating. Hola. Ini bebek-bebeknya ini. Dari kemarin kita ketemu dia terus banyak. Oh, jadi dikira karena kita ada makanan ke pinggir-pinggir makanya akan datang. Lucu banget. Terus itu ada tempat duduk kalau mau duduk. Ada water fountain-nya juga. Nah, ini kata Koko, pokoknya kalau nanti ada darurat ini bisa langsung dipakai. Tapi kalau darurat aja ya. Kalau nggak mah enggak. Ini dia jalan-jalan di perkotaan Swedia. Kayak gini. Oh iya, hari keberapa ya? Hari keempat, hari kelima, keenam aku di sini, muka aku udah kaku, udah kering, terus udah kedinginan. Pokoknya habis cuci muka tuh udah kayak makin keset. Atau antik itu
beli dompet, beli earrings, ya. Terus aku beli denim jacket juga. Nah, denim jacketnya itu harganya 150. Kalau misalnya dompetnya harganya 60. Dan seperti biasa, harga antingnya 20 karena cuma satu. Dan itu bagus menurut aku antingnya. Karena aku juga suka pakai anting kanan kiri beda, jadi ya udah nggak apa-apa. Karena cuma satu, ya udah. Terus dapat harga 20. Sekitaran 30.000. Dompetnya tuh kulit asli kalau kata Koko. Jadi harga 90.000 tuh worth. And then denim jacketnya. Dipikir Koko, denim jaketnya mahal 150, tapi sebenarnya kayak kita beli di H&M dan lain-lain pun final sale-nya 200 ke atas. Dan ini mereknya Zara, so it's worth it. Cuman size-nya S, jadi nggak apa-apa juga sih, muat sih. Dah, aku udah ngos-ngosan, bye-bye. Oke, akhirnya aku sampai rumah dan ini aku coba yang milk chocolate. Ini Marabou yang XXL. Kalian bisa lihat cookiesnya gede banget. Ini hampir sepipi aku sih, setelapak tangan aku lah, gede banget nih XXL. Dan ini enak banget sih, parah. Ini dicampur sama susu hangat, ya ampun, rasanya enak. Aku jujur belum pernah beli, cuman kebetulan di rumah ini ada, jadi aku coba. Karena Koko biasanya tuh beliin aku kalau Marabou tuh coklatnya doang, jarang beliin si cookies ini. Definitely aku bakalan repurchase lagi sih, bakalan kayak beli lagi gitu loh, mau banget. XXL-nya itu nggak cuman di adonan cookiesnya doang, tapi coklat chipnya juga berlimpah banyak banget. Jadi kayak worth it banget menurut aku buat beli. Jangan salvo ke muka aku ya, please. Karena emang setelah seminggu di sini, seminggu lebih, muka aku tuh jadi breakout banget karena cuaca juga, ya kan, dari dingin terus tiba-tiba jadi panas juga. Dan apalagi facial wash yang aku bawa tuh facial wash dari Indo yang seharusnya aku beli di sini, dan akhirnya aku ganti facial wash karena kalau aku pakai facial wash yang dari Indo untuk jangka waktu yang lama, muka aku jadi kering banget. Tapi setelah aku udah pakai facial wash yang aku beli di Sweden, muka aku agak lebih mending. Aku beli ini dompet. Pertama lihatnya gini doang. Terus aku pikir ini sekat kan, tuh. Aku tarik. Lah. Kok di dompet ada pulpen? Loh, ada pulpen mahal. Nah, tarik lagi. Bisa gak? Waduh, udah nempel nih. Nah, ini pulpennya udah bisa aku lepas. And then how to ini kayak diputer deh. Dan lucunya, setelah aku pulang, aku baru sadar kan sama barang yang aku beli. Aku kan kasih tau papaku nih, aku beli dompet ini. Ternyata giliran aku buka, ada dompet kecil lagi yang selapis. Dan di tengah-tengahnya ada pulpen dong. Walaupun pulpennya udah mati sih, udah nggak bisa lagi buat nulis. Mungkin udah lama banget ya. Sampai aku ngeluarin aja tuh susah banget. Dan kalian bisa lihat kulitnya aja udah sampai kebuka gitu kan. Tapi untuk kondisi dompetnya sebenarnya tuh dari luarnya tuh masih oke banget. Cuman yang kayak little surprise gitu loh. Tiba-tiba lah kok ada gitu isinya. Ada dompet lagi setipis, ada lagi pulpen. Nah, ini anting yang aku beli yang cuma satu doang, bukan satu pasang, satu biji gitu kan. Dan aku juga beli jaket denim yang aku suka tuh bagian dalamnya ada pocketnya juga, ada kantongnya, tapi aku lupa videoin. Mungkin vlog ini akan jadi panjang banget ya, tapi semoga kalian tetap enjoy. Maaf banget karena pas aku pergi ke sana tuh aku nggak bawa mic, jadinya kayak suaranya kadang-kadang muncul, kadang hilang, kecil, besar, tapi aku usahain untuk tetap masih nyaman didengar. So, segitu aja videoku hari ini. Thank you so much guys for watching. I'll see you guys on next video. Bye bye.